Kalau kalian ngasihnya berlebihan, mereka bakalan terus bergantung. Fenomena sandwich generation ini udah nggak asing banget. Itu adalah sebagai tanda atau bentuk bakti kita sama orang tua. Tapi masalahnya ini seringkali jadi beban keuangan juga. Bukan karena perasaan terbebani, tapi lebih karena kemampuan finansialnya jadi terganggu. Ada yang bahkan sampai korbanin 50% dari penghasilan mereka. Dan kalau ngomongin soal kemampuan finansial, tantangan generasi sandwich ini gede banget. Dari mulai ngewarisin generasi sandwich ke anak-anak kalian, terus kerja bertahun-tahun tapi nggak punya aset, tiap bulan cuma ngandelin gaji buat bertahan hidup, sampai nggak ada saving dan apalagi investasi. Dan memang ini nggak gampang, karena kita nggak bisa milih mau lahir di keluarga yang kayak gimana. So di video ini gue bakal bahas strategi terbaik buat keluar dari tekanan generasi sandwich. Yang pastinya solusinya itu nggak cuma sekedar manage keuangan sama naikin income, tapi ada hal-hal lain yang harus di-adjust juga. Yang kalau dibiarin terus, kalian nggak cuma jadi sandwich, tapi mungkin bakalan jadi geprek. Yang pertama, bedah situasinya. Siapa yang harus disupport dan seberapa urgent. Gak semua bantuan harus dalam bentuk uang. Kalian bisa tawarin solusi, kesempatan, atau strategi jangka panjang. Jadi yang pertama, kita harus lihat kondisinya dulu. Kita pisahin dari bantuan yang sifatnya wajib, yang bisa di-adjust, dan yang bisa dikurangin. Yang pertama, yang sifatnya wajib dan mendesak, ya ini udah nggak bisa ditawar. Adalah kebutuhan dasar buat orang tua yang usianya udah nggak produktif lagi, atau bahkan malah lagi sakit, jadi nggak bisa kerja. Nah ini udah otomatis kalian full cover dari sisi makanan, tempat tinggal, kesehatan. Dan yang kedua, bantuan yang bisa di-adjust, kayak gaya hidup, kebiasaan konsumtif, dan keinginan-keinginan yang sebenarnya nggak perlu. Nah, ini kalian bisa lihat untuk lifestyle-nya mana aja yang bisa dikurang-kurangin. Dan yang terakhir, bantuan yang harus dikurangin. Karena melihat kondisinya, kalau orang tua kalian masih sehat, masih bisa kerja, masih usia produktif, ajak mereka buat cari solusi, biar nggak 100% bergantung sama kalian. Misalnya buka usaha kecil-kecilan, kedai mie ayam, atau toko kelontong, itu bisa ngebantu mereka buat punya penghasilan sendiri. Yang kedua, mungkin ada aset keluarga yang bisa dioptimalin, kayak punya kamar kosong, kalian bisa jadiin kos-kosan, atau punya kebun atau sawah yang bisa disewain. Yang ketiga, kita lebih ngelihat ke habit. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan boros? Karena kalau tiap bulan minta uang buat hal yang nggak terlalu penting, itu harusnya bisa dikurangin. Jadi kalian harus berani untuk negosiasi. Jadi kalian bisa bikin kategori buat bantuan yang kalian kasih, kayak 1 juta per bulan buat kebutuhan dasar, 500.000 untuk dana darurat. Jadi nggak semuanya langsung dikasih gelondongan. Bantu mereka bikin sistem pengeluaran yang lebih teratur. Coba kalian duduk sama-sama buat ngeliat kira-kira hal apa aja yang bisa diatur, di-manage. Karena kalau cuma ngeliat dari angka, dari nominal, nggak akan nyelesain masalah. Mau mereka minta berapa, otomatis kalian harus kasih. Jadi budgeting ini benar-benar penting. Budgeting untuk orang yang kalian support, bukan budgeting diri kalian sendiri aja. Dan step yang terakhir, manage keuangan dan tambah income. Jadi ngelola keuangan buat jadi lebih baik, itu hal yang wajib. Tapi kalau cuma manage tanpa nambah income, itu pada akhirnya kalian bakalan stuck. Karena biar gimana, kebutuhan itu nambah terus. Harga-harga barang semakin naik. Kalian nggak bisa terus-terusan budgeting atau ngurang-ngurangin plafon. Jadi di sini, gue bagi jadi 3 case sesuai dengan kondisi kalian. Yang pertama, kalian adalah karyawan dengan gaji pas-pasan. Solusinya adalah cari kerjaan sampingan yang nggak mengganggu kerjaan utama. Contoh, jualan produk online, digital atau fisik, jadi freelancer. Mungkin kalian bisa nulis, bisa desain, bisa editing. Yang ketiga, investasi kecil-kecilan. Kalian bisa nabung emas digital atau reksadana yang kalau dilihat profitnya per tahun itu bisa diangkat 7-10%. Case yang kedua, kalian punya aset tapi belum dimanfaatin. Kalian punya rumah kosong, kalian bisa coba untuk upload ke platform digital buat disewain. Atau punya kendaraan nganggur, bisa buat ojek atau taksi online. Kalau punya keahlian khusus, kalian bisa buka kelas online atau kursus kecil-kecilan. Intinya, nggak cuma ngatur uang, tapi kalian harus cari gimana caranya supaya uangnya juga nambah. Ya, kalau penghasilannya tetap segitu-gitu aja, otomatis kalian bakalan terjebak. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa strategi. Karena keluar dari generasi sandwich,
itu bukan cuma soal bertahan, bukan cuma dari kita doang yang harus nge-manage, tapi dari orang yang kita support itu harus di-manage juga. Intinya kita bangun sistem yang sehat buat semua orang. Oke, sekian video dari gue, semoga bisa membantu. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Marcius Jafari, sampai ketemu di video selanjutnya.